Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Semoga dalam penyajian materi kali ini kalian bisa memahami dan menyimak dengan baik kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, baik anak-anak, pada kegiatan belajar 1 ini kita akan membahas kaidah pencacahan dengan submateri aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sebelum kita ke materinya, kalian perlu mengetahui kompetensi dasar, peta konsep, tujuan pembelajaran, baru nanti masuk ke materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, apa kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya ada 2. Oke, bisa kalian simak. Oke, kemudian peta konsepnya seperti ini. Kaidah pencacahan meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Namun pada kegiatan belajar 1 ini kita akan membahas 2 sub, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menentukan banyaknya kejadian dari permasalahan kontekstual dengan menggunakan aturan penjumlahan, juga dapat menggunakan dalam menentukan banyaknya kejadian dari permasalahan dengan menggunakan aturan perkalian. Aturan penjumlahan. Oke. Aturan penjumlahan pada umumnya dipakai jika ada beberapa kegiatan berbeda, namun salah satunya harus dilakukan, tapi tidak sekaligus ya. Dalam aturan penjumlahan, jika kejadian pertama punya M hasil yang mungkin dan kejadian kedua punya N hasil yang mungkin, salah satu dari kedua kejadian harus terjadi. Ingat, salah satu dari kedua kejadian harus terjadi. Banyak hasil yang mungkin adalah M tambah N. Nah, kemudian kasus ini bisa diperluas. Nah, seperti ini. Nah, ada kejadian yang lebih dari 2 misalnya. Kejadian pertama ada N1 pilihan, kejadian kedua N2 pilihan, sampai kejadian ke N terdapat NK pilihan. Jadi banyak pilihan yang mungkin adalah N1 plus N2 plus N3 plus dan seterusnya plus NK. Nah, bagaimana proses perumusan seperti ini? Kalian akan lebih banyak mempelajarinya nanti dalam LKPD ya. Oke. Contoh soal. Mira punya 3 kemeja dan 2 kaos. Pada saat akan bepergian, Mira memakai salah satu dari kemeja atau kaos yang dimilikinya. Memakai salah satu dari kemeja atau kaos ya. Tentukan banyak pilihan kemeja atau kaos yang dapat dipakai Mira. Nah, dalam permasalahan itu kita dapat menyelesaikannya seperti ini. Kemeja Mira ada 3, berarti dia bisa milih salah satu dari 3 kemeja. Kaos Mira ada 2, berarti dia dapat memilih salah satu dari 2 kaos. Karena dia akan menggunakan salah satu dari kemeja atau kaos, di banyak pilihan yang dimiliki Mira adalah 3 tambah 2, yaitu 5 pilihan. Mudah bukan? Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai aturan perkalian. Nah, aturan perkalian digunakan untuk menghitung banyak cara 2 kejadian atau lebih yang terjadi secara bersamaan. Nah, ini 2 kejadian atau lebih terjadi secara bersamaan ya. Oke, dalam aturan perkalian, kejadian pertama punya M hasil yang mungkin, kejadian kedua punya N hasil yang mungkin. Jika kedua kejadian tersebut harus terjadi, kedua kejadian harus terjadi. Banyak hasil yang mungkin adalah M kali N. Nah, ini juga bisa diperluas pada beberapa kasus yang memiliki lebih dari 2 kejadian. Oke, kejadian pertama ada N1 pilihan, kejadian kedua N2 pilihan, dan seterusnya sampai kejadian ke N terdapat NK pilihan.
serta kejadian tersebut terjadi bersamaan atau berkelanjutan. Bersamaan atau berkelanjutan. Maka banyak pilihan yang mungkin adalah N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya kali NK. Nah, perumusan ini juga akan kalian pelajari lebih jauh pada LKPD nanti ya. Oke, contoh penggunaan aturan perkalian. Mira punya 3 kemeja dan 2 celana. Pada saat akan bepergian, Mira memakai salah satu pasangan kemeja dan celana yang dimilikinya. Nah, ada berapa pilihan yang dapat dipakai Mira? Oke, bisa nggak kalian menentukan? Nah, oke, banyak kemeja yang dimiliki Mira, ada 3. Bisa kalian misalkan pakai kode. Misalnya K1, K2, dan K3. Nah, terus banyak celana yang dimiliki Mira, ada 2. Bisa kalian misalkan C1 dan C2. Nah, kemungkinan yang dapat dipilih berarti memasangkan K1 dengan C1, K1 dengan C2, kemeja 1 dengan celana 1, kemeja 1 dengan celana 2, dan seterusnya. Kemeja 2, celana 1, kemeja 2, celana 2, kemeja 3, celana 1, kemeja 3, celana 2. Nah, jadi ada 6 pilihan yang dapat dipakai Mira. Dengan aturan perkalian ini sama saja mengalihkan pilihan 3 kemeja dengan 2 celana. Hasilnya 6. Oke, gimana? Mudah kan? Oke. Contoh berikutnya. Dari angka 1 sampai 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang lebih dari 3.000 dan kurang dari 5.000 yang bisa dibentuk. Oke, catatannya bilangan ribuan lebih dari 3.000 kurang dari 5.000. Tentu kalian harus tahu bilangan ribuan itu berapa digit. Ya, benar. 4 digit. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk mengisi tempat ribuan, ada 2 cara. Kenapa 2? Ingat, yang diminta bilangan ribuan lebih dari 3.000 dan kurang dari 5.000. Berarti yang bisa menempati tempat ribuan adalah angka? Ya, benar. 3 dan 4. Kemudian, bilangan yang dapat menempati tempat ratusan ada 6. Nih, jadi semuanya bisa masuk di tempat ratusan. Ya, ada 6 pilihan. Kemudian di tempat puluhan juga 6 pilihan. Di tempat satuan juga 6 pilihan. Oke, jadi dengan demikian, banyak bilangan ribuan lebih dari 3.000 dan kurang dari 5.000 yang terbentuk adalah banyak cara di pilihan pertama dikalikan banyak cara pilihan kedua kali banyak cara pilihan ketiga banyak cara pilihan keempat. Jadi terdapat 2 kali 6 kali 6 kali 6 sehingga hasilnya 432 bilangan. Oke, gimana? Mudah-mudahan paham ya maksudnya. Oke, untuk menambah wawasan kalian dalam memahami penggunaan aturan penjumlahan dan perkalian, kalian bisa klik link di bawah ini. Oke, ini juga bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah-masalah yang diberikan pada LKPD nanti ya. Oke, ini adalah latihan soalnya. Silakan nanti dikerjakan. Kerjakan secara individu. Kemudian hasilnya kalian unggah pada asesmen aturan penjumlahan dan perkalian di nesa-elearning.com. Nanti setelah kita menyelesaikan LKPD pada pertemuan yang kita akan membahas materi aturan penjumlahan dan perkalian ini di kelas Maya ya. Oke. Sekian materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian pada kegiatan belajar satu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan
kegiatan belajar 2 untuk kaidah pencacahan. Sub yang kita pelajari pada kegiatan belajar 2 adalah permutasi. Oke, di sini Ibu sajikan kembali kompetensi dasar, peta konsep, tujuan pembelajaran, kemudian ada permutasi, bagian-bagian dari permutasi, ada permutasi unsur beda, permutasi unsur sama, dan permutasi siklis. Adapun kompetensi dasarnya, untuk KD pengetahuannya, kalian dapat menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual. Untuk KD keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Untuk aturan penjumlahan dan aturan perkalian, kalian sudah pelajari pada kegiatan belajar 1. Yang kali ini kita pelajari adalah permutasi. Ini peta konsepnya. Permutasi yang terbagi lagi menjadi 3 jenis. Ada permutasi unsur beda, permutasi unsur sama, dan permutasi siklis. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menentukan banyaknya kejadian dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, merumuskan konsep permutasi, menggunakan konsep permutasi dalam memecahkan masalah kontekstual, sampai pada tahap menyimpulkan penyelesaian dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan permutasi. Oke, kita masuk dulu sub yang pertama, mengenai permutasi unsur beda. Permutasi R unsur dari N unsur berbeda dengan R lebih kecil dari atau sama dengan N adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Oke, ini kata kuncinya. Permutasi R unsur dari N unsur dinotasikan dengan NPR atau PNR atau P N-nya di atas, R-nya di bawah, lalu dirumuskan dengan PNR sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Contoh soal. Dari huruf A, B, C, D, E, tentukan banyaknya susunan huruf yang terdiri dari 3 huruf berbeda. Kita lihat dulu. Penyusunan huruf berbeda, memperhatikan urutannya. Jadi banyak susunan yang mungkin terjadi adalah, kita lihat ada berapa unsur? Ada 5, akan disusun 3 huruf berbeda. Jadi permutasi 5 dipilih 3. Jadi perhitungannya dengan menggunakan perumusan tadi ada 60 susunan berbeda yang mungkin terjadi dari 5 unsur dipilih 3 unsur. Kita lanjut dengan permutasi dengan unsur sama. Permutasi dari N unsur yang memuat K1 unsur yang sama dari jenis ke-1, K2 unsur yang sama dari jenis kedua, sampai dengan KR unsur yang sama dari jenis ke-R, di mana K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya tambah KR lebih kecil dari atau sama dengan N, bisa dirumuskan dengan P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial
kali K2 faktorial, dan seterusnya sampai KR faktorial. Oke, kita coba contohnya. Tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata corona. Kita lihat dari huruf-huruf C-O-R-O-N-A ada 2 huruf O. Jadi unsur samanya adalah 2 huruf O. Sehingga permutasinya kita hitung jumlah hurufnya ada 6 dan huruf samanya yaitu O ada sebanyak 2, sehingga dengan menggunakan rumus permutasi unsur sama kita memperoleh hasilnya adalah 360. Jadi dari huruf-huruf penyusun kata corona ini kita bisa mempermutasikan huruf-huruf yang ada di sini dengan 360 cara. Jadi banyak sekali susunan huruf-huruf yang bisa dibentuk dari huruf-huruf ini. Oke. Kemudian sub yang terakhir yaitu permutasi siklis. Tentu kalian tidak asing dengan kata siklis. Siklis itu susunan yang membentuk lingkaran atau kurva tertutup. Ya. Misalnya, permutasi siklis 3 unsur A, B, C. Kalau A, B, C disusun melingkar, kita akan memperoleh susunan-susunan seperti ini. Nah, pada deret pertama ini, A, B, C, B, C, A, C, A, B itu merupakan susunan yang sama. Kenapa sama? Coba perhatikan. A, B, C. Arah putarannya. Lalu di sini B, C, A. Oke, coba kita ambil A sebagai patokan. Lalu arah putarannya. Dapat ini searah jarum jam. Di sini ada B. Putarannya lagi ada C. Oke. Kita ambil A di sini. Arah putaran searah jarum jam. Ketemu B, kemudian C. Jadi A, B, C dari susunan pertama dengan A, B, C dari susunan kedua sama dengan A, B, C dari susunan ketiga ini. Jadi 3 susunan yang dibuat ini dalam permutasi siklis dianggap menjadi susunan yang sama. Kemudian kita ambil A lagi sebagai patokan. Kita perhatikan putarannya. A, C. Nah, kalau tadi A, B, sekarang A, C. Ini merupakan susunan yang berbeda. Namun, kalau dibandingkan dengan yang di kanannya lagi 2 ini, A, C, B. Perhatikan, A, C, B. Lalu A, C, B. 3 susunan ini juga dipandang sebagai susunan yang sama karena melingkarnya, arah lingkarannya sama. Jadi, permutasi siklis 3 unsur ABC ada sebanyak 2 permutasi siklis. Ini 1, 2. Secara umum, permutasi siklis dari n unsur dirumuskan dengan n-1 faktorial dengan n bilangan asli. Kita lihat, ini n-nya ada 3. 3 kurang 1, 2. 2 faktorial sama dengan 2. Jadi,
Ingat kembali, permutasi siklis perumusannya n-1 faktorial. Contoh soal. Sekarang ada 8 peserta menempati 8 kursi mengelilingi meja bundar. Banyak susunan yang mungkin terjadi jika dua orang peserta selalu duduk berdampingan adalah karena ada dua orang peserta yang selalu duduk berdampingan, jadi banyaknya objek menjadi 7. Dua orang yang duduk berdampingan kita pandang sebagai satu objek, sehingga objek totalnya sekarang menjadi 7 objek. Dari 7 objek yang disusun melingkar, banyaknya susunan yang mungkin terjadi adalah 7 kurang 1 faktorial atau 6 faktorial sama dengan 720. Dua orang yang selalu berdampingan masih bisa bertukar tempat dalam dua cara, sehingga banyak susunan yang mungkin adalah kita kalikan hasil 6 faktorial tadi dengan 2, sehingga hasilnya adalah 1440 cara. Jadi, banyak susunan yang mungkin terjadi dari 8 orang yang duduk melingkar dengan syarat 2 orang selalu duduk berdampingan adalah 1440 cara. Oke, ini adalah link video pembelajaran terkait materi permutasi. Ini bisa menambah wawasan kalian terhadap materi permutasi. Silakan dipelajari. Kemudian ini adalah latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai permutasi, baik permutasi unsur beda, unsur sama, maupun permutasi siklis. Silakan dikerjakan soal-soal ini. Kemudian hasilnya silakan nanti kalian unggah pada assignment permutasi di nesa-elearning.com. Sekian anak-anak pembelajaran kita di kegiatan belajar 2. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada kegiatan belajar 3 pada kaidah pencacahan. Nah, pada kegiatan belajar 3 ini kita akan membahas mengenai kombinasi. Oke, kompetensi dasar. Ini masih kita membahas KD yang sama. Untuk peta konsep pada pertemuan kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2 sudah disematkan juga. Yang kita bahas kali ini adalah kombinasi. Nah, tujuan pembelajarannya bisa kalian simak. Nah, kombinasi itu apa sih? Tentu kalian tidak asing lagi mendengar kata kombinasi ya. Dalam matematika, kombinasi R unsur dari N unsur berbeda, di mana R lebih kecil dari sama dengan N, adalah banyaknya susunan berbeda dari R unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutan. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang permutasi, di mana dalam permutasi itu urutan diperhatikan. Sekarang dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Kombinasi R unsur dari N unsur dinotasikan dengan NCR atau CNR atau C N di atas R di bawah. Rumusnya ini, CNR sama dengan N faktorial dibagi
R faktorial kali N min R faktorial. Kita langsung masuk contoh yang pertama. Dari 7 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk mengikuti jambore. Banyak cara memilih 3 orang tersebut adalah memilih 3 orang dari 7 orang dapat dilakukan secara acak tanpa memperhatikan urutannya. Sehingga banyak cara memilih 3 orang dari 7 orang adalah kita bisa menggunakan kombinasi 7-3. Dari 7 orang dipilih 3 orang. Dengan perhitungan seperti ini, kita dapat hasilnya 35. Jadi, ada 35 cara memilih 3 orang dari 7 orang siswa. Nah, dalam hal ini, siswa yang dipilih untuk mengikuti jambore, kita bisa pilih bebas 3 orang. Artinya, di sana urutan tidak diperhatikan. Misal, yang dipilih adalah A, B, C. Sama saja halnya dengan memilih B, C, A atau C, A, B. Artinya, kombinasi 3 orang itu tidak memperhatikan urutan. Orang-orang yang terpilih tetap orang-orang itu. Contoh yang kedua. Pada sebuah kota terdapat 20 kelereng yang terdiri dari 8 kelereng berwarna merah, 7 kelereng berwarna putih, dan sisanya kelereng berwarna hitam. Roni akan mengambil 3 buah kelereng sekaligus dari kotak tersebut. Banyak cara untuk mendapatkan 2 buah kelereng berwarna merah dan sebuah kelereng berwarna hitam adalah kita hitung dulu banyak kelereng berwarna hitam. Dari total kelereng 20 dikurangi 8 kelereng berwarna merah dan 7 kelereng berwarna putih, kita dapat hasilnya 5 buah. Kemudian, banyak cara mendapatkan 1 kelereng hitam dari 5 kelereng hitam, kita bisa menggunakan kombinasi 5-1. Hasilnya 5. Kemudian, banyak cara mendapatkan 2 kelereng merah dari 8 kelereng merah. Kita bisa menggunakan kombinasi 8-2. Jadi, 2 kelereng yang diambil tidak memperhatikan urutan di sini. Hasilnya 28. Sehingga banyak cara untuk mendapatkan 3 buah kelereng dengan 2 diantaranya berwarna merah dan 1 berwarna hitam. Kita tinggal kalikan hasil banyak cara mendapatkan 2 kelereng merah dengan banyak cara mendapatkan 1 kelereng hitam. Sehingga hasilnya adalah 140 cara. Ini adalah link video pembelajaran terkait materi kombinasi. Silakan kalian kunjungi tautan ini agar wawasan kalian bertambah mengenai kombinasi. Kemudian kalian kerjakan latihan soal mengenai kombinasi. Ada 4 soal di sini yang Ibu berikan. Nanti silakan hasilnya kalian unggah pada assignment di nesa-elearning.com. Jika ada kendala atau hal yang belum kalian pahami dari keempat soal ini, silakan kalian berdiskusi, boleh dengan teman, boleh juga dengan ibu. Ibu siap memfasilitasi permasalahan yang kalian alami dalam menyelesaikan soal-soal ini. Ibu akan memberikan bimbingan. Jangan takut untuk bertanya. Oke. Sekian materi permutasi pada kegiatan belajar 3 kali ini. Ini adalah akhir dari bab kaidah pencacahan yang kita pelajari. Semoga dari kegiatan belajar 1, belajar 2, dan belajar 3 yang sudah kalian ikuti
ada manfaat yang kalian peroleh sehingga kalian bisa menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait kaidah pencacahan. Baik anak-anak, itu tadi penyajian materi yang Ibu sampaikan terkait dengan pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan materi yang kita pelajari. Untuk itu Ibu tutup pertemuan ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.